Bab 5 jadi abu. Bagaskara masih menatap istrinya yang duduk tak jauh darinya. Meski wajahnya berusaha ditahan datar, jelas sekali sorot matanya memperlihatkan pergulatan, antara kesal, bingung, sekaligus geli menghadapi ulah Alia yang selalu di luar dugaan. Buat Bagaskara, dirinya yang masih kaku dalam banyak hal, mau tak mau harus belajar mengimbangi istrinya yang terkesan sedikit gila itu. Coba bilang, apa kira-kira hukuman? Kletak. Alih-alih sebuah cipokan nakal atau pelukan erat sebagaimana yang sempat dilontarkan Alia tadi, yang mendarat justru sebuah jitakan lumayan keras tepat di keningnya. Au! Alia spontan mencebik, tangannya refleks mengusap kening yang kini terasa panas akibat serangan mendadak itu. Bibirnya merengut, matanya menatap protes. Kak, sakit tahu. Bagaskara tak bergeming, hanya menggeleng kecil dengan wajah tetap serius. Misum sekali otakmu. Alia terperangah, kemudian terkekeh pelan, seolah kalimat itu justru menjadi bahan hiburan baginya. Segitu doang dibilang misum. Sama pasangan sendiri biasa aja kali. Bagaskara memilih diam, tak meladeni. Dia kembali menyandarkan tubuh, memejamkan mata. Bukan karena mengantuk, melainkan sekadar ingin menghindar. Ia tahu, jika terus menanggapi, Alia tak akan berhenti menggoda. Benar kata Dion, batinnya lirih. Memang centil. Bagaskara mengakui, sifat itu memang melekat kuat pada Alia, dan sialnya meski sering membuatnya jengah, ada sisi hangat yang justru membuatnya sulit benar-benar marah. Keheningan sesaat tercipta. Bagaskara mengira Alia sudah pergi atau sibuk dengan hal lain. Namun ketika perlahan ia membuka mata, ia justru menemukan wanita itu masih di sana. Alia menatapnya lekat-lekat, sorotnya hangat, senyum kecil terulas di bibirnya. Senyum yang sederhana, namun cukup untuk membuat dada Bagaskara tiba-tiba sesak. Kenapa, kakak butuh sesuatu? Tanya Alia lembut. Bagaskara mendesah panjang, suaranya serak. Kamu, sedang apa? Alia tersenyum makin lebar, kepalanya sedikit dimiringkan. Sedang memandangi tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta. Seketika itu, wajah Bagaskara berubah. Kata-kata itu bagai gombalan maut, membuat tubuhnya resah tak karuan. Dia buru-buru berusaha bangkit, menepis rasa canggung yang kian menebal. Alia sigap, tangannya langsung menopang, membantu suaminya agar bisa duduk lebih nyaman. Aku mau pulang saja, ucap Bagaskara tiba-tiba, nadanya tegas tapi juga letih. Alia sontak melotot, wajahnya jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Loh kok gitu? Kakak belum sembuh. Masih butuh dirawat loh. Bagaskara mengembuskan napas kasar, matanya menatap ke arah jendela. Agaknya, kalau terus di sini aku semakin parah sakitnya. Yang dia maksud jelas bukan kondisi rumah sakit, melainkan keberadaan Alia sendiri yang terus membuat detak jantungnya tak tenang. Namun, tentu saja Alia dengan mode tidak tahu diri justru mengangguk penuh percaya diri. Fine, kalau memang begitu biar aku yang bantu bicara sama dokternya. Bagaskara hanya menanggapi dengan anggukan singkat, malas berdebat. Yang dia inginkan hanyalah segera pulang, kembali ke rumah, agar bisa sedikit lebih leluasa menghindar dari godaan istrinya yang kelewat centil itu. Toh keadaannya memang tidak separah yang dibayangkan Alia. Dia masih bisa berjalan, luka dan memarnya tidak terlalu mengganggu. Hanya Rajendra saja yang lebay, sampai memberi laporan ke Alia seolah dirinya sudah sakaratul maut setelah kecelakaan semalam. Pulang, sesuai keinginan Bagaskara akhirnya mereka benar-benar pulang. Semua menjadi lebih mudah berkat usaha Alia yang piawai meyakinkan dokter agar mengizinkan kepulangan pasien itu lebih cepat. Bagaskara tentu saja punya tujuan tersembunyi, dia ingin lebih leluasa menghindari istrinya. Sayangnya, niat itu justru berbalik arah. Tanpa dia sadari, kepulangan mereka malah membuat Alia semakin bebas mendekat dan menempel padanya. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, Bagaskara tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi dari perhatian istrinya. Sejak hari pertama hingga hari ketiga di rumah, perlakuan Alia benar-benar di luar dugaan.
Bagaskara diperlakukan bak balita yang tidak bisa melakukan apapun seorang diri. Bahkan untuk ke toilet pun Alia bersikeras harus mendampingi, padahal jelas-jelas Bagaskara menolak. Aku bisa sendiri, Al, begitu protesnya setiap kali. Namun, Alia selalu punya jawaban telak. Kalau apa-apa bisa sendiri, terus aku apa gunanya, Kak Bagas? Kalimat pamungkas itu seperti jurus mematikan. Bagaskara tidak pernah bisa membantah. Suka tidak suka, dia terpaksa menurut. Tapi kali ini berbeda, tepat di hari keempat, dokter memang memberi izin bahwa pasien sudah boleh mandi. Alia dengan penuh semangat hendak menemaninya masuk kamar mandi, tapi Bagaskara langsung menolak mentah-mentah. Bisa stop bertanya seperti itu. Sudah kukatakan aku bisa sendiri. Kamu lakukan saja hal lain. Tidak harus selalu menjagaku, Al. Alia terdiam, wajahnya polos seolah tidak mengerti. Kedua matanya berkedip pelan, lalu bertanya, apa? Bagaskara mendesah panjang, tangannya terangkat mengusap pelipis. Dia mencari-cari alasan agar gadis sejenak berjarak dengannya. Masak saja gimana? Kamu belum pernah masak, kan? Kita delivery terus selama ini. Masak, ulang Alia, jelas penuh keraguan. Bisa, kan? Bagaskara menekan. Bisa sih. Cuma, suaranya mengambang, lebih besar ragu ketimbang yakin. Akan tetapi, Bagaskara sudah tidak peduli. Yang dia inginkan hanya sedikit ruang bebas dari kekuasaan istrinya. Nah, kalau begitu, masak saja ya, aku penasaran rasanya dimasakin istri itu gimana. Alia masih belum beranjak. Mau dimasakin apa? Apa saja, yang paling kamu bisa. Tapi kakak sukanya apa? Kalau aku salah masak gimana? Nanti kakak nggak suka lagi. Alia mengerutkan kening, seolah masih mencari kepastian. Bagaskara sempat termenung. Pandangannya menelusuri wajah lugu istrinya, lalu sebuah ide licik terlintas. Sengaja memilih masakan yang rumit, berharap itu bisa memakan waktu lama sehingga dirinya terbebas dari perhatian Alia untuk beberapa jam. Opor ayam, ucapnya tenang, padahal hatinya menyeringai. Oh opor, Alia langsung terbelalak. Kerutan di dahinya semakin jelas. Bisa. Alia menunduk. Sepanjang hidupnya, dapur bukanlah wilayah yang pernah dia kuasai. Bisa sekadar masak mie instan atau telur, iya. Tapi memasak makanan sebesar opor ayam, itu di luar kebiasaannya. Bisa tidak? Tekan Bagaskara. Bisa, Kak. Bisa. Suaranya pelan, jelas bukan karena yakin, tapi karena tak ingin mengecewakan. Bagaskara tersenyum tipis, merasa berhasil. Bagus. Sana kalau bisa. Dengan langkah ragu-ragu, Alia mengangguk. Namun, belum sempat pergi jauh, suara berat suaminya kembali menahannya. Oh iya, Alia. Alia menoleh cepat, bahkan sempat berbalik setengah badan. Iya, Kak, ada yang kurang. Santannya, ucap Bagaskara, nada suaranya tenang tapi tegas. Aku mau yang asli. Diperas langsung dari kelapa parut, bukan santan instan. Paham. Alia tercengang sesaat. Bagi gadis yang selama ini terbiasa dengan segala sesuatu serba mudah, syarat itu jelas menantang. Namun, ia tetap mengangguk dengan semangat yang dipaksakan. Oke, Kak, aku masakin, ya. Tanpa pikir panjang, Alia pun melangkah pergi. Walau langkahnya canggung, ada semacam binar kegirangan di matanya. Sementara itu, Bagaskara masih berdiri di tempatnya. Senyum licik mengembang di wajahnya kala menatap punggung istrinya yang perlahan menghilang di balik pintu. Kita lihat, apa mampu melakukannya. 100% yakin si rahim anget itu pasti menyerah, lihat saja. Selesai memberikan perintah yang sebenarnya tidak masuk akal untuk seorang anak mama seperti Alia, Bagaskara menikmati waktu sendiri yang memang sudah lama tidak dia rasakan jujur saja. Guyuran air hangat yang dia rasakan benar-benar menenangkan, sungguh lega dan membuat pria itu merasa seperti kembali merasakan kemerdekaan sebagai manusia. Sejak hari pernikahan,
Ini adalah hari pertama di mana dia merasakan bisa bernapas dengan tenang. Beberapa hari dalam penjagaan Alia membuat Bagaskara serasa di penjara. Walau ia memang ada kesenangan tersendiri karena sudah dirawat yang namanya istri, tapi tidak menutup kemungkinan Bagaskara merasa risih. Dia sempat mencoba untuk bersikap biasa saja, bahkan dingin demi membuat Alia menjauh, tapi tetap saja, semua itu tidak mempan baginya. Karena itulah, saat diberikan kesempatan untuk menikmati waktunya sendirian, Bagaskara memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ah, tenangnya, 3 hari terakhir aku seperti ketempelan arwah penasaran, kenapa tidak dari kemarin saja aku memintanya memasak ya? Bagaskara tertawa kecil, sedikit menyesali kenapa dirinya tidak memberikan perintah semacam ini sejak kemarin. Jika saja dia meminta Alia memasak, maka setidaknya tidak akan ada yang namanya drama panas dingin karena wanita itu selalu berada di dekatnya. Dan, tidak pula ada drama Bagaskara susah payah mengendalikan diri tatkala sisi lain dari dalam dirinya justru merespon sentuhan Alia sebagai pria normal. Lama Bagaskara menghabiskan waktu di kamar mandi. Hingga ketika selesai, dia juga mengenakan pakaian untuk malam ini. Setelah mendapati perawatan super intensif dari dokter pribadinya itu, tubuh Bagas memang pulih dengan cukup cepat. Perfect. Aku sudah lama merindukan kehidupan semacam ini. Pria itu menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Tak lupa dia merentangkan tangan sembari menatap ke langit-langit kamar. Helaan napas panjang adalah pertanda seberapa puas dirinya. Bukan karena Bagaskara tidak puas menikmati masa bujangan. Akan tetapi, dia memang menikah di saat yang terdesak dan mungkin belum siap menerima Alia, itu saja. Tidak heran, terlalu sering bersama Alia dan berada di dekat Alia membuat Bagaskara kadang lelah dan tubuhnya ingin menyerah. Cukup lama pria itu menikmati waktu sendirinya, hingga pria itu dikejutkan dengan dering ponselnya. Arga. Bagaskara membaca ulang nama si penelpon tersebut. Tanpa basa-basi, Bagaskara menerima panggilannya. Kenapa? Bagaimana keadaanmu? Sudah baik-baik saja. Tentu saja. Aku tidak sempat menjenguk, kau tahu sendiri aku masih di luar kota sejak kemarin, ucap pria yang tidak lain sahabat dekatnya itu. Ya, aku mengerti. Bagas menimpali. Pria itu tampak tenang karena tidak berharap juga dijenguk oleh sahabatnya. Anyway, istrimu itu bagaimana? Ya begitu. Dia masih seperti biasa. Adikmu kompak mengunggah foto kalian, kalau aku lihat-lihat cantik. Kenapa tidak suka? Arga bertanya, jelas pria itu tampak penasaran. Yang bilang dia jelek siapa? Secara fisik dia memang cantik. Bahkan nyaris sempurna, tapi, ucapan pria itu terhenti. Dia beranjak duduk dan mulai menyadari ada yang aneh. Tapi apa? Tidak perawan lagi, kah? Bagaskara yang tidak lagi fokus kepada Arga di seberang sana. Sebaliknya, yang kini dia fokuskan adalah aroma khas yang cukup Bagaskara kenali. Bagas. Nanti aku telepon lagi, sebentar, ga. Bagaskara mengakhiri panggilan itu dan bergegas keluar kamar. Langkah kakinya mengikuti kata hati, dan saat pintu kamar dibuka aroma itu semakin nyata. Disertai dengan kepulan asap yang membumbung tinggi hingga membuat Bagaskara terbatuk-batuk. Astaga, apa yang terjadi? Dia berjalan mendekat, mencari sumber api yang dia yakini dari dapur itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan, tentu saja hal ini adalah ulah Alia Mahira, istrinya. Dengan langkah cepat, Bagaskara turun dan dia menyaksikan Alia yang terduduk lesu di dekat meja kompor. Bagas tidak lagi menemukan keberadaan api di sana, yang ada hanya sisa asap dan bumbu yang sudah berubah menjadi warna hitam di wajan. Sementara itu, di sisi lain terdapat kelapa yang masih diparut setengahnya. Kemungkinan besar Alia kebingungan dan saat beralih ke arah Alia, Bagaskara dengan jelas melihat jemarinya terluka dan baru diperban. Saat itulah, Bagaskara perlahan berlutut demi mendekati wanita itu. Maaf, Kak, tadi aku lupa. Kompornya dalam keadaan hidup, aku lupa kalau kakak minta santannya harus dari kelapa parut dan karena itu, aku parut dulu tapi berakhir begini.
Saat aku mengobati lukaku, ternyata bumbunya sudah jadi abu. Dengan wajahnya yang pucat, Alia menjelaskan dan tampak jelas bahwa dirinya tengah gemetar kali ini. Wanita itu menunduk dalam-dalam, tampak jelas bahwa dirinya tengah berusaha menenangkan diri kali ini. Menyaksikan situasi ini, Bagaskara seketika merasa bersalah dan perlahan mengulurkan tangannya demi mengajak Alia berdiri. Berdirilah, tidak perlu dilanjutkan. Tapi masakannya belum jadi, dan itu bisa aku ulangi. Bagaskara melirik ke arah kompor sebelum kemudian kembali lanjut bicara. Tidak usah, nanti dapurnya yang jadi abu kalau kamu ulangi, jawab pria itu yang kemudian membuat Alia benar-benar menurut dan bersedia beranjak dari tempat itu. Dia mengekor di sebelah Bagaskara, genggaman tangan pria itu terasa hangat dan jujur saja cukup menenangkannya. Demi Tuhan Alia katakan bahwa yang terjadi bukan kehendaknya. Sungguh dia ingin menyajikan makanan yang Bagas suka dan minta. Akan tetapi, apa hendak dikata karena kini dia nyaris saja merusak dapur rumah baru Bagaskara. Duduklah, titah Bagas begitu mendekati sofa dan Alia lagi-lagi menurut. Tubuhnya masih gemetar, asap yang tadi sudah begitu meninggi nyaris saja membuat jantungnya berpindah dari tempatnya. Tidak bisa dia bayangkan jika perbuatannya berakhir membuat Bagaskara kehilangan rumahnya, sungguh gila tentu saja. Selang beberapa saat, Bagaskara yang ternyata sempat menghilang sejenak kembali dengan membawa segelas air untuknya. Tanpa mengatakan apa-apa, hanya dia berikan dan secepatnya Alia terima. Sesaat setelahnya, pria itu kembali dan bergegas membersihkan dapur akibat ulahnya. Alia merasa tidak enak hati, selesai minum segelas air tersebut Alia kembali dengan maksud untuk membantu Bagaskara. Namun, lagi dan lagi nasib sial tengah mengintai dirinya hingga Alia terjatuh tatkala kakinya tersandung karena lantai menuju dapur memang sedikit lebih tinggi. Prang! Bersamaan dengan itu, gelas yang masih di tangannya jatuh dan berakhir pecah. Hal itu sontak berhasil meraih atensi Bagaskara. Tidak ingin membuat Bagaskara semakin marah, Alia bergegas bangkit dan bermaksud membersihkan pecahan gelas yang berhamburan di lantai. Al jangan. Au, Mama. Bersambung.